Jadi pesan untuk Pak Prabowo harus bisa menjadi dirinya sendiri ya, Saya write percaya his own Pak Prabowo history. akan melakukannya. He have to write his own story. Ngomong-ngomong soal KPK nih Bang, ada penyesalan gak sih waktu itu mendukung revisi Undang-Undang KPK? Karena banyak dikaitkan sekarang. Itu bagi Ngomong-ngomong soal kesulitan masyarakat saat ini Bang, kan sekarang lagi banyak kebijakan-kebijakan yang dinilai menyengsarakan masyarakat. Paling heboh, tapera, gaji-gaji kita nih Bang mau dipotong lagi nih 2,5% dari kita, 0,5% dibayarin perusahaan. Itu tapera. Terus ada lagi kenaikan pajak, ada lagi kenaikan sembako, HET, macam-macam lagi, UKT juga kirain dibatalin, ternyata cuma ditunda. Dan itu semua terjadi di akhir masa jabatan. Benar gak Bang, ini sengaja dikeluarkan di akhir masa jabatan, bukan sebelum pemilu? Karena kalau sebelum pemilu ini bisa mempengaruhi hasil pemilu. menurutmu begitu kan? Menurut Abang? Aku nanya Abang, Ya, aku jangan nggak tanya berbeda aku. pendapat sama lu, sama. gitu. Lah ini kan namanya cuci tadi gudang. bertanya loh, mau ya, ini namanya pendapat. cuci gudang. Karena kan banyak kewajiban undang-undang. Ya memang harus dilaksanakan. Ya ditunda dong, karena kemarin kan ada kepentingan di dalam pemilu. Kalau dilakukan di situ lah yang namanya approval rating itu terjun bebas, Mbak. Jadi tentu setelah itu. Nah makanya sekarang ini kan jadi derita Pak Prabowo nih ke depan. Karena itu semua undang-undang, misalnya soal tapera, selambat-lambatnya 2027. Ya kan nanti gimana Pak Prabowo menyelesaikan masalah itu? Kenaikan UKT dan seterusnya. Ini kan terkait dengan ruang fiskal kita. Ya. Tapi bukannya PD Perjuangan setuju juga tuh Bang tapera? Loh, setuju. Karena pada dasarnya kan baik, tetapi dalam pelaksanaannya semangatnya kita setuju, undang-undang kita setuju, tapi dalam pelaksanaannya kan harus dipilih. Misalnya kita kan nggak bisa katakanlah tidak bisa membantah bahwa banyak pekerja ini yang sudah nyicil rumah, KPR, menyicil kendaraan dan segala macam. Ya kalau ditambah beban 3% itu terasa loh. Apalagi ketika sembako tinggi terus seperti ini, harga dolar tinggi, inflasi naik, kan ini semua menambah beban masyarakat. Memangnya ketika setuju di tahun berapa itu tidak dipertimbangkan poin-poin ini Bang? Loh, kan yang disepakati dalam undang-undang itu kan bukan hal yang detail dan teknis. Detail teknis itu kan ada di dalam penjabaran peraturan pemerintah, Juklak. Jadi PP-nya ini yang tidak sesuai dengan ekspektasi Bang, tidak sesuai dengan semangat awal. Momentumnya juga gitu ya tidak tepat. Ya, dalam kondisi sekarang coba harga cabai, harga bawang, harga apa yang nggak naik sekarang? Harga gula, harga telur, semua naik. Tinggal harga diri aja nih yang nggak naik. Baru saya mau bilang Bang, Iya, makanya. harga diri juga naik. Sudah itu, hal-hal teknisnya itu tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Bagaimana tadi itu yang sudah punya beban, sudah nyicil rumah, atau yang sudah rumah, kan gitu nih. Bagaimana yang pekerja mandiri? Nah ini kan semua harusnya dijawab melalui peraturan pemerintah itu. Kalau dengan peraturan yang sekarang menyengsarakan, benar Bang? Iya, dalam kondisi sekarang itu sangat memberatkan. Konsep tabungan, tapi ini diwajibkan. Tabungan, bahkan dibilang dipaksa kita untuk nabung. Ini Dan kan belum begini tentu ya. buat rumah kita, nabung untuk rumah orang lain. Iya, logikanya kalau ini ada ekosistem di mana ada uang, ya toh, siapapun yang ingin punya keinginan bangun rumah bisa menggunakan dana yang terkumpul dan diinvestasikan oleh tapera itu, ya toh, yang tidak membutuhkan itu atau yang sudah itu menjadi semacam tabungan, ya toh. Tetapi kan itu tadi harus dilihat dulu dong kondisi masyarakatnya, harus ada ekosistem yang dibangun, ada kepercayaan. Ini kan yang kemarin taspennya bermasalah, lalu pensiunan sekarang, pensiunan malah tidak bisa mencairkan yang sudah. Ini kan orang jadi pertanyaan, ini gimana sih? Itu tidak ada kepekaan kan kira-kira seperti itu. Tidak ada kepekaan, tapi ada kebutuhan dana yang besar ya Bang, untuk membiayai berbagai proyek-proyek pemerintah. Yes. Benar tidak Bang? Nggak benar. Kalau uang itu bisa saja dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah. Why not? Dengan ruang fiskal kita yang terbatas itu kan bisa. Misalnya dana itu diinvestasikan dalam bond pemerintah misalnya, kan bisa aja itu dapat revenue. Kenapa tidak? Bukan berarti langsung diambil uangnya kan, tapi dalam bentuk investasi toh, gitu loh, diputar di himbara misalnya gitu kan bisa aja. Tapi kalau misalnya sekarang dinilai lebih banyak menyengsarakan daripada manfaatnya, menurut PDI Perjuangan harus diapain Bang, tapera itu? Ya kita harus duduk bareng lagi, merumuskan.
ya peraturan pemerintahnya lebih detail. Tadi kan semangatnya kita dukung bahwa kalau ada mekanisme atau ada katakanlah dana yang bisa dipakai oleh masyarakat yang nggak sanggup ini, gitu ya, atau oleh developer untuk membangun rumah-rumah murah, misalnya kan orang jadi punya rumah. Karena kan banyak nih buruh segala macam ya, pekerja mandiri yang sampai sudah punya cucu nggak punya rumah. Kan semangatnya ada di sana, gitu loh. Tapi persoalannya kan tadi itu aturan teknisnya tidak secara detail memilah-milah kelompok-kelompok masyarakat itu, ya. Itu yang jadi problem. Iya, ini sekarang semuanya diwajib. Kita udah mulai berhitung ini. Potong terus ya. Alah, Gaji-gaji 3% nih. aja mah Vicky, apa 3%. Oh, banyak bagi sebagian masyarakat itu gede, Bang. Apalagi yang kelompok menengah, ya kan? Iya, iya. Makin gede itu, Bang. Nah, ada satu lagi kebijakan, kita nggak bisa bahas semua ya, tapi satu lagi nih yang banyak kontroversi juga. PP bahwa pemerintah memberikan izin kepada ormas untuk mengelola tambang. Itu politik akomodatif, politik balas budi nggak sih, Bang? Aku setuju dengan kamu. Aku nanya. Iya, saya setuju itu. Karena kan itu tiba-tiba aja muncul. Kalau saya kan cenderung ya, saya tidak menghalangi hak karena sudah dijanjikan oleh Pak Jokowi ya. Sekarang Pak Bahlil yang bilang kami ya memberikan kepada NU misalnya. Ormas keagamaan ya. Ya, tapi kalau saya lihat Muhammadiyah kan masih mempertimbangkan. Dan saya pribadi mungkin PGI dan KWI nggak akan ambil itu. Ada yang sudah menolak ya. Ya, karena mereka kan misalnya PGI, KWI itu bicara tentang keutuhan ciptaan, artinya kelestarian lingkungan segala. Masa iya mereka ngerusak alam dan lingkungan kan susah tuh. Nah, ya kalau saya melihat ya mudah-mudahan itu digunakan dengan baik. Bukan justru nanti jatuh ke tangan-tangan para pemain-pemain lama juga. Karena kan untuk menjadi pengusaha tambang kan nggak mudah juga. Ya mudah-mudahan ada orang NU yang kemudian bisa mengerjakan itu. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana itu benar-benar bisa digunakan untuk mensejahterakan warga NU kan di sana persoalannya. Tapi sejauh ini menurut Bang Dedi itu akan lebih banyak manfaatnya atau mudorotnya nih? Ya belum terjadi, saya nggak bisa nilai lah. Tapi risiko-risikonya kan itu tadi. Ketika malah membuat kerusakan lingkungan menjadi lebih masif gitu ya. Tidak dinikmati justru oleh warga yang paling membutuhkan, hanya elit-elit kan itu yang harus dimitigasi kalau menurut saya. Bang, semua kebijakan kontroversial yang dikeluarkan di akhir masa jabatan Pak Jokowi ini menurut Bang Dedi ini akan jadi modal yang baik buat pemerintahan Prabowo atau ini obviously bakal jadi beban? Yes, bom waktu. Karena kan seperti saya sampaikan tadi bahwa bagaimanapun Pak Prabowo harus deal with this things. Nggak bisa enggak. Tadi Tapera itu 2027 sudah harus jalan. Demikian juga PPN itu sudah disebutkan di undang-undang harus naik tiap tahun 2% kan gitu. Jadi semua ini emang harus ditelan oleh Pak Prabowo. Tinggal nanti apakah beliau mengatakan ini gua sanggup atau ya sudah coba bikin kesepakatan politik baru. Diubahkah, ditundakah? Ya, itu nanti tergantung. Itulah gunanya ada mekanisme kelembagaan supaya bisa dibicarakan seturut dengan kondisi yang ada. Oke. Terakhir, Bang Dedi. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong soal kesepakatan politik ya. Kita ingin memprediksi bagaimana kesepakatan politik antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ke depan. Kan selama pemilu kita melihat bagaimana mesranya hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Bahkan Mesra ya? Oh iya dong, bahkan kan banyak yang mengatakan obviously Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo, bukan Mas Ganjar yang merupakan calon dari PDI Perjuangan. Bakal bertahan lama gak tuh hubungan Bang? Prediksi Bang Dedi. Saya nggak dekat ya sama beliau berdua ya, jadi agak susah saya mengamati dari jauh. Kan sebagai Jadi orang yang nanyanya itu sama orang yang dekat. sebagai Tapi orang yang sudah saya berpengalaman. kembali lagi ke yang saya Dekat dengan sampaikan Pak tadi. Jokowi. Bagaimanapun Pak Prabowo have to write his own story. Ya toh? Dia nggak mungkin bawa history terus ke depan. Itu tantangannya buat Pak Prabowo. Pada titik itu pasti akan terjadi perpisahan secara natural. Iya dong. Karena misalnya tadi ruang fiskalnya terbatas. Pak Prabowo harus milih 450 triliun ini untuk makan siang bergizi
atau untuk IKN. Kan dia harus milih. Karena kan namanya anggaran itu zero sum game. Itu bukan satu kantong yang kantong Doraemon. Dia ambil ke dalam terus bisa masuk, enggak. Kalau Anda ini misalnya 2.500 triliun. Kan udah jelas plottingnya, transfer daerah sekian, belanja pemerintah pusat sekian, subsidi sekian. Kan kalau diambil dari alokasi A, otomatis ngurangin alokasi C. Jadi dia mau pilih mana? Kecuali mau nambah utang terus misalnya, kan begitu. Sekarang aja kita bayar bunga utangnya udah 450 triliun. Gimana dong? Mau ditambah terus? Jadi pesan untuk Pak Prabowo harus bisa menjadi dirinya sendiri ya, Saya write percaya his own Pak Prabowo history. akan melakukannya. He have to write his own story. Jangan lagi terus-terus jadi bagian dari history.